mempersingkat waktu, layar dan kesempatan saya berikan kepada kelompok penyaji. Silakan ya dipaparkan untuk tugas kelompoknya. Izin Bapak dan rekan-rekan, apakah sudah terlihat? Di saya sih sudah ya. Siap, sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak dan rekan-rekan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang perpajakan pada hari ini. Eh, di sini saya eh, akan menunjukkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Meta Oktaviani, yang kedua ada Miranda Magdalena Pardosi, ada Muhammad Fadil Syahputra, ada Muhammad Taufik Hidayat, ada Mujisya Lamria, ada Mutmainatul Ula, dan yang terakhir ada Nadia Resmaudi. Nah, pembahasan kami pada hari ini ada tentang sanksi pajak, terus Sorry, ada maaf, Mutmainatul. Tadi anggota kelompok berkontribusi semua tidak ya dalam pembahasan? Ya, seperti pandan gitu. eh, untuk eh, ada satu Pak yang tidak ada di grup kami yang atas nama Meta Oktaviani Pak. Oh, Metal Pak Oktaviani ya. Nanti dicoret Iya, aja ya. baik Pak. Sip. Oke, silakan lanjut. Baik, pembahasan kami ada 4 bagian. Ada sanksi pajak, ada pencatatan pajak, ada pembukuan pajak, dan ada pemeriksaan pajak. Nah, dasar peraturan yang kami gunakan ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada PMK Nomor 17 tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 184 Tahun 2015. Lalu ada PMK Nomor 54 Tahun 2021 tentang tata cara pencatatan dan kriteria wajib pajak yang diperbolehkan menyelenggarakan pencatatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dan jenis pajak. Nah, sanksi pajak merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak atas ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik kewajiban formal maupun material. Nah, proses pengenaan sanksi diawali dengan melakukan deteksi dari sistem administrasi perpajakan atau pemeriksaan yang kemudian diikuti dengan penerbitan STP atau SKP. Nah, jenis-jenis pajak sebenarnya ada 2 jenis. Ada sanksi administrasi dan sanksi uh, pidana. Untuk sanksi administrasi itu sendiri dibagi ada 3 sanksi, yaitu sanksi denda, bunga, dan kenaikan. Kalau untuk sanksi denda dikenakan atas pelanggaran kewajiban pelaporan. Contohnya seperti telat lapor. Misalnya untuk telat lapor SPT masa dikenakan denda sebesar 100.000 dan SPT tahunan badan dikenakan denda sebesar 1 juta. Lalu ada sanksi bunga dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Besaran bunga dihitung berdasarkan tarif bunga acuan
yang ditetapkan Menteri Keuangan ditambah uplift faktor sesuai tingkat pelanggaran. Lalu ada sanksi kenaikan dikenakan jika ditemukan ketidakbenaran data dalam laporan yang merugikan negara. Biasanya ditemukan saat pemisahan atau pengungkapan ketidakbenaran. Lalu ada lagi sanksi pidana. Sanksi pidana ini diberikan kepada pelanggaran hukum berat seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen pajak. Nah, sanksi ini dapat berupa pidana denda, berupa pembayaran sejumlah nominal tertentu, lalu ada pidana kurungan, hukuman perampasan dalam jangka waktu tertentu, dan pidana penjara apabila terbukti benar melakukan kejahatan perpajakan. Lalu, bagaimana eh, proses atau tahapan dari pengenaan sanksi pajak ini? Yang pertama yaitu deteksi pelanggaran. Nah, sistem DJP mengidentifikasi adanya keterlambatan lapor atau kurang bayar pajak. Lalu setelah itu melakukan validasi dan kualifikasi. DJP melakukan penelitian atas data. Wajib pajak biasanya dikirimkan SP2DK untuk memberikan kualifikasi dan SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang yang mana surat ini berisikan daftar temuan sementara dari hasil pemeriksaan pajak. Nah, dokumen-dokumen ini merupakan sarana transparansi dan ruang dialog antara pemeriksa pajak dan wajib pajak sebelum ketetapan pajak final atau penerbitan surat ketetapan pajak. Untuk itu wajib pajak eh, paling lama harus memberikan tanggapan tertulis atas SPHP itu sejak 7 hari diterimanya SPHP. Lalu selanjutnya penerbitan STP. Jika pelanggaran terbukti, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP. Surat ini adalah dokumen hukum resmi yang menyatakan nominal denda atau bunga yang wajib dibayar oleh WP. Lalu perhitungan sanksi. Nah, sebenarnya perhitungan sanksi ini sudah dimulai dari saat penerbitan SPHP. Nah, dalam SPHP itu nominalnya masih sementara, namun pada saat penerbitan STP, nominalnya sudah fix. Lalu, yang kelima yaitu pembayaran. Wajib pajak wajib melunasi sanksi menggunakan kode billing berdasarkan nomor STP yang diterima. Lalu penagihan aktif. Jika sanksi tidak melunasi dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, DJP akan melakukan penagihan aktif secara berurutan. Yang pertama yaitu menerbitkan surat teguran dulu. Nah, surat teguran ini dikeluarkan 7 hari setelah jatuh tempo. Lalu DJP menerbitkan penagihan paksa. Nah, penagihan paksa ini dilakukan sejak 21 hari sejak eh, surat teguran disampaikan. Lalu, apabila 2 kali 24 jam sejak surat paksa diterbitkan tidak ada tanggapan lagi, DJP melakukan penyitaan. Lalu, apabila tidak ada itikat baik lagi, DJP melakukan pengumuman lelang. Pengumuman lelang ini dilakukan 14 hari setelah dilakukan penyitaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, eh, pembukuan dan pencatatan pajak. Bagi bagi wajib pajak itu diperlukan melakukan pembukuan dan pencatatan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, untuk yang dimaksud pembukuan itu adalah melakukan pencatatan yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keuangan wajib pajak. Ya, isi isi dari pembukuan itu mencangkup ada jumlah aset, hutang, modal, pendapatan dan pengeluaran serta harga harga pembelian dan harga penjualan dari barang atau jasa yang diberikan oleh wajib pajak. Nah, setelah pengumpulan data juga tersebut, pembukuan itu juga mencangkup
adanya laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi atas tahun pajak berjalan. Jadi dalam pembukuan itu selain mencatat ada aset, hutang, modal, dan biaya, juga ada berapa pendapatan dan atau kerugian yang terjadi terhadap wajib pajak selama tahun berjalan, dan pembukuan itu diatur di pasal 1 nomor 29 UU KUP. Nah, sedangkan pencatatan itu hanya dilakukan oleh wajib pajak yang ukurannya kecil, dan prosesnya juga lebih mudah karena pencatatan hanya mencatat tentang peredaran atau penerimaan bruto dari penghasilan wajib pajak tersebut. Jadi nggak mencatat aset atau hutangnya, hanya mencatat berapa berapakah penghasilan atau kerugian bruto dari perusahaan tersebut. Hmm. Dan pencatatan tersebut itu diatur dari pasal 28 ayat 9 di UU KUP. Nah, next Mbak. Mbak, next. Selanjutnya. Nah, eh, untuk pembukuan itu juga nggak bisa dilakukan secara bebas. Ada ketentuan metode apa yang dilakukan dari pembukuan tersebut. Metode yang dimaksud di sini adalah metode untuk pengakuan biaya dan pendapatan atas kapan biaya dan pendapatan tersebut diakui oleh perusahaan. Jadi nggak bisa secara bebas, harus mengikuti pada ter, eh, peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, peraturan tersebut itu didasarkan oleh pasal 28 UU KUP dan juga PMK nomor 54 tahun 2021. Di situ terdapat dua pengakuan penghasilan yang bisa digunakan oleh wajib pajak. Yang pertama adalah stelsel akrual dan kedua adalah stelsel kas. Yang dimaksud dari stelsel akrual itu adalah eh, penghasilan dan biaya itu baru bisa diakui setelah jasa atau barang itu diberikan atau diterima. Jadi contohnya adalah jika misalnya suatu wajib pajak mempunyai usaha jasa dan eh, pelanggan memberikan uang, membayar jasa tersebut di depan, wajib pajak tidak bisa mencatat pembayaran tersebut sebagai pendapatan karena jasanya belum diberikan. Nah, setelah jasa diberikan baru bisa diakui sebagai pendapatan. Dan itu juga termasuk yang dibayar di belakang. Jadi walaupun uang belum diberikan oleh pelanggan, tapi jasanya sudah dilaksanakan oleh wajib pajak, itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, yang kedua adalah stelsel kas. Kebalikan dari stelsel kas ini adalah kebalikan dari kas. Nah, se- yang dimaksud adalah yang dimaksudnya itu adalah jadi setelah uang diterima, walaupun pekerjaan jasa atau barang belum diberikan, itu sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Nah, contohnya kayak tadi, jika ada wajib pajak yang mendapatkan pembayaran atas jasa, namun jasa belum diberikan, dalam hal itu sudah bisa dicatat sebagai pendapatan oleh wajib pajak. Dan juga seperti contohnya yang tadi, jika walaupun wajib pajak sudah memberikan jasa tapi belum diberikan kasnya, kita belum bisa mencatat hal tersebut sebagai pendapatan. Nah, jadi intinya dua itu adalah merupakan metode pembukuan dan pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak. Oke, untuk bagian selanjutnya bisa ada teman slide selanjutnya, bisa rekan saya yang akan menjelaskan. Baik, selanjutnya akan saya presentasikan untuk tata cara pencatatan tentang pajak.
Pencatatan adalah proses pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Pencatatan ditujukan agar wajib pajak skala kecil tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang sederhana. Ketentuan pencatatan yang pertama, misalnya kriterianya diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun, yang memiliki syarat harus menggambarkan peredaran bruto secara kronologis didukung oleh dokumen dasar, nota, kwitansi, dan sistem disimpan selama 10 tahun. Kemudian bahasa dan mata uang menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Kronologisnya dicatat secara berurutan berdasarkan waktu terjadinya transaksi. Kemudian kebenarannya harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya dan didukung oleh dokumen dasar, nota, kwitansi, atau faktur. Selanjutnya. Pembukuan yang baik dalam pelaporan pajak. Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi dengan omset di atas 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya untuk menghasilkan laporan keuangan atau neraca dan laba rugi. Syarat pembukuan yang baik ialah diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Terdiri dari catatan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Prinsip taat asas ialah penggunaan metode akuntansi harus konsisten, misalnya dalam metode penyusutan aset atau penilaian persediaan barang. Ya. Alasan adanya pemeriksaan pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan-undangan perpajakan. Alasan utama pemeriksaan ialah wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Kemudian terdapat data konkret yang menunjukkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar berdasarkan data pihak ketiga atau analisis risiko. Yang ketiga, SPT menunjukkan kerugian atau SPT tidak disampaikan tepat waktu secara konsisten. Yang terakhir, wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, atau pembubaran usaha. Selanjutnya, studi kasus si pajak atau sanksi bunga. Jadi, ada PT Makmur memiliki kurang bayar pajak sebesar 100 juta yang seharusnya dibayar pada bulan Maret, namun baru dibayar pada bulan Juni, telat 3 bulan. Jika asumsi tarif bunga sanksi per bulan sesuai KMK adalah 0,8%, maka sanksi yang harus dibayar melalui STP adalah 100 juta. 6% dikali 3 bulan, misalnya 2,4 juta. Analisis komponen studi kasus. Yang pertama, pokok pajak kurang bayar. 100 juta. Ini adalah jumlah utang pajak yang seharusnya dilunasi paling lambat pada jatuh tempo Maret. Pada yang kedua, masa keterlambatan 3 bulan. Perhitungan bulan dalam sanksi pajak dihitung penuh, artinya bagian dari bulan atau meskipun hanya terlambat 1 hari dihitung sebagai 1 bulan penuh. Kemudian tarif bunga sesuai KMK 0,8%. Tarif ini bersifat dinamis karena ditetapkan setiap bulan melalui KMK berdasarkan bunga pasar ditambah uplift faktor. Yang keempat, dokumen penagihan, STP, surat tagihan pajak. Sanksi administrasi tidak boleh dibayar begitu saja tanpa dasar hukum. Wajib pajak harus menunggu diterbitkan STP dari KPP sebagai dasar pembayaran. Untuk dasar hukum penulisan itu sesuai dengan format sebelumnya, dasar hukum untuk simulasi di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19 bagaimana itu harmonisasi peraturan perpajakan, khususnya pada pasal 9 ayat 2A atau pasal 14. Rumus yang digunakan adalah sanksi bunga sama dengan jumlah kurang bayar kali tarif bunga KMK kali jumlah bulan terlambat. Next. Studi kasus pembukuan. Ini contoh ada
Di studi kasus ini ada contohnya adalah sebuah perusahaan melakukan pencatatan pengeluaran pribadi direktur sebagai biaya operasional kantor. Dan dalam audit perpajakan hal ini mesti diperbaiki eh, koreksi fiskal positif karena itu nggak sesuai dengan pengakuan biaya untuk pendapatan penagihan atau dan memelihara penghasilan 3M. Nah, yang prinsip 3M itu adalah mendapatkan, menagih, memelihara. Dalam hukum pajak Indonesia, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan atau deductible expense itu hanya biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Un- yang dimaksud kegiatan berhubungan dengan kegiatan usaha itu adalah yang mendapatkan penghasilan, menagih penghasilan, atau memelihara penghasilan. Pengeluaran pribadi itu tidak memenuhi kriteria karena tidak berkontribusi pada penciptaan laba perusahaan. Nah, mekanisme koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal itu dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan pajakan. Koreksi fiskal positif itu dilakukan menambah laba kena pajak dengan mengeluarkan biaya pribadi dari laporan laba rugi. Otomatis jadi karena dikeluarkan pengeluaran pribadi, laba akan meningkat sehingga pajak yang dihutangkan juga akan meningkat juga. Nah, dampaknya itu adalah pajak yang dibayarkan itu akan perusahaan itu harus membayar kekurangan pajak serta sanksi karena ada laporan laporan biaya yang tidak sah. Eh, in- Studi kasus ini dasar hukum yang digunakan adalah UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali eh, diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ada pasal 6 yang mengenai biaya yang boleh dikurangkan dan pasal 9 mengenai biaya yang tidak boleh dikurangkan. Penulisan pemeriksaan saat pemeriksaan pajak, auditor biasanya akan melakukan penelusuran melalui vouching dokumen, yaitu memeriksa bukti pendukung untuk melihat siapa penerima manfaat sebenarnya dari transaksi yang terjadi, dan analisis rekening koran. Itu mencocokkan arus kas perusahaan dengan bukti transaksi yang dicatat dalam buku besar. Pembukuan yang baik itu menuntut adanya integritas data di mana aset dan biaya pribadi pemilik harus dipisahkan secara tegas dari operasional entitas bisnis sesuai dengan prinsip kesatuan ekonomi. Nah, ini dan yang ini adalah studi kasus pemeriksaan. Contohnya itu adalah Toko Sentosa melaporkan kerugian selama 3 tahun berturut-turut, namun tetap melakukan ekspansi cabang. Nah, hal ini memicu pemeriksaan khusus berdasarkan analisis resiko untuk menelusuri sumber pendanaan dan kebenaran pelaporan omset harian. Yang pertama adalah analisis resiko. DJP itu menggunakan sistem informasi yang canggih untuk memetakan kepatuhan. Secara logika ekonomi, sebuah usaha yang merugi biasa akan melakukan efisiensi atau tutup. Jika toko Sentosa melakukan ekspansi, terdapat anomali antara uh, data laporan keuangan dengan uh, fakta di lapangan. Itu mengindikasikan adanya kemungkinan understatement income atau omset yang dilaporkan lebih kecil dari aslinya, atau penggunaan modal dari sumber yang belum dilaporkan. Prosedur penelusuran atau audit. Dalam pemeriksaan khusus ini, pemeriksa pajak akan melakukan penelusuran melalui beberapa teknik. Yang pertama adalah pengujian arus cash atau cash flow test. Itu menghitung kecukupan kas untuk mendanai ekspansi. Jika biaya ekspansi lebih besar dari laba yang dilaporkan ditambah pinjaman, maka ada selisih yang dianggap sebagai penghasilan tersembunyi. Yang kedua adalah pemeriksaan lapangan, yaitu petugas melakukan pengamatan di lokasi toko untuk menghitung rata-rata pengunjung dan transaksi harian untuk menghitung estimasi omset yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga adalah analisis rekening koran, yaitu menelusuri seluruh mutasi uang masuk untuk memastikan semua setoran tunai
hasil penjualan telah dicatat dalam pembukuan. Aturan atas pemeriksa pemindah dasar peraturan itu untuk kasus ini, dasar hukum yang penindakan dan pemeriksaan itu diatur oleh UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan khususnya pada pasal 29 mengenai wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan. Dampak hasil pemeriksaan. Jika penelusuran membuktikan adanya omset yang tidak dilaporkan, kan yang pertama adalah penerbitan SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar untuk menagih pajak yang seharusnya dibayar. Setelah itu adalah sanksi kenaikan atau bunga berdasarkan UU HPP. Jika ditemukan ketidakbenaran setelah pemeriksaan, sanksi dapat berupa bunga per bulan dari pajak yang kurang dibayar. Yang ketiga adalah koreksi rugi. Kerugian selama 3 tahun yang dilaporkan sebelumnya akan dibatalkan, sehingga WP tidak bisa melakukan kompensasi kerugian di tahun-tahun mendatang. Toko Sentosa terjaring dalam pemeriksaan khusus karena adanya gap antara profit ekonomi dan profil perpajakan. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dinilai dari ketepatan waktu lapor, tapi juga dari kewajaran data yang dilaporkan. Yang studi kasus pemeriksaan. Eh, Baik, untuk kesimpulan dari pemaparan kami hari ini, yang pertama, sanksi sebagai instrumen penjara, sanksi pajak, ada bunga, denda, dan kenaikan, bukan sekedar denda finansial, melainkan mekanisme untuk memastikan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Sejak berlakunya UU HPP, sanksi bunga kini lebih adil karena mengikuti fluktuasi suku bunga pasar, namun tetap tegas bagi pelanggaran yang disengaja. Kedua, pentingnya integritas data atau pembukuan. Pembukuan dan pencatatan adalah jantung dari pelaporan pajak. Kesalahan dalam memisahkan antara kepentingan pribadi dan bisnis adalah celah hukum yang paling sering memicu koreksi fiskal dan kerugian finansial bagi perusahaan. Pemeriksaan pajak berbasis risiko. DJP tidak lagi melakukan pemeriksaan secara acak. Pemeriksaan kini diprioritaskan pada WP yang memiliki ketidakwajaran profil, seperti pada kasus Toko Sentosa yang merugi namun ekspansi. Konsistensi antara data dan yang dilaporkan dalam SPT dengan faktor ekonomi di lapangan adalah kunci untuk menghindari pemeriksaan khusus. Kewajiban penyimpanan dokumen. Kepatuhan jangka panjang ditentukan oleh kedisiplinan menyimpan dokumen dasar selama 10 tahun. Tanpa dokumen yang kuat, pembukuan dianggap tidak sah dan Fiskus berwenang menetapkan pajak secara jabatan. Eh, Baik, sekian pemaparan kami dari kelompok 7. Terima kasih kepada rekan saya, Fadil dan Taufik yang telah melakukan pemaparan dan rekan-rekan sekalian yang telah menyimak pemaparan kami dari kelompok 7. Sekian, apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji ya dari kelompok 7. Izin, kamera saya kayaknya bermasalah juga nih. Saya open kamera tapi tidak terlihat ya. Tadi Iya, Kak, tidak terlihat. tidak terlihat ya. Oke, nanti kalau saya kutak-katak lagi, biasanya ke restart. Sinyal mungkin ya, kurang stabil. Oke, tadi saya kira apa yang disajikan oleh kelompok penyaji cukup jelas ya. Ada dasar hukumnya, ada juga ketentuan-ketentuan, sanksinya, beserta dengan studi kasus yang dipaparkan. Ya, cukup bagus sih kalau menurut saya ya, secara substansi cukup kuat. Nah, tadi ada sanksi, tentunya sanksi itu tidak tiba-tiba datang ya. Nah, itulah perlunya mungkin kenapa kita perlu melaporkan SPT, karena itu menjadi acuan dasar dari DJP ya, atau Fiskus untuk memeriksa kebenaran. Kalau misalnya kita cuma bayar tanpa ada pelaporan kan tidak ada
validasi dari si DJP. Nah, dengan kita melapor SPT, baru mereka akan bekerja melihat apakah benar atau tidak. Tuh, ya, itu untuk menentukan bahwa pajak yang dibayar oleh UIP itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tadi disampaikan juga di sana ada sanksi administrasi ya, artinya baik material sama formilnya harus terpenuhi. Contoh formilnya pelaporan SPT itu ya, atau penyampaian SPT. Tadi di contoh nomor berapa tuh, slide berapa tadi, mungkin sanksinya tergantung jenis pajaknya ya, rekan-rekan dari kelompok penyaji ya. Tadi kan disampaikan di sana cuman 100.000 atau berapa tadi tuh? Di slide berapa tadi? Minato. Coba mungkin di share screen. Slide, coba slide ke ini ya. Di sini jenis sanksi administrasi, sanksi denda dikenakan atas pelanggaran kewajiban pelaporan ya. Ini mereka sebutkan contoh hanya untuk pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan ya kayaknya. Nah, sementara untuk denda keterlambatan penyampaian SPT PPN itu berlaku lagi 500.000 ya. Oke, itu mungkin dulu sedikit telah dari saya. Silakan rekan audiens lainnya kalau ada pertanyaan atau sharingnya ya. Kita buka sesi diskusi sebentar. Izin bertanya, Pak. Siap, silakan Rahma. Saya Rahmastari. Tadi kan untuk yang sanksi-sanksi tersebut, jika sudah dan kalau misalnya kasus saya toko Sentosa nggak setuju dengan hasil pemeriksaan, kira-kira ada hukum lain nggak yang paling dilakukan? Oke. Jadi inti pertanyaannya ketika toko Sentosa tidak setuju dengan temuan yang dilakukan DJP mungkin ya, Rahma ya. Terus apa langkah apa yang harus dilakukan seperti itu? Iya, betul. Oke. Ada lagi selain Rahma? Ada lagi selain Rahma? Oke, mungkin dijawab dulu ya dari kelompok penyaji yang ditanyakan oleh Rahma. Kelompok penyaji tadi contoh kasusnya apa? Yang seperti Sentosa. Ditampilkan lagi aja, tampilkan. Oke. Nah, bisa dijawab dulu sama kelompok penyaji. Nanti saya tambahkan dari saya.
Eh, Izin Bapak, saya coba menjawab ya pertanyaan dari Mbak Rahmasari. Misalnya apabila tokoh Sentosa ini keberatan dengan hasil pemeriksaan, langkah langkah apa yang bisa kita ambil? Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan quality assurance yang mana eh, forum ini ditujukan untuk membahas dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan antara pemeriksa dengan wajib pajak gitu sebelum nanti STP-nya atau SKP-nya diterbitkan. Nah, kalau misalnya masih belum puas lagi, Toko Sentosa bisa mengajukan keberatan. Lalu nanti kalau misalnya masih belum juga menemukan solusi atau menemukan persamaan pendapat, eh, Toko Sentosa bisa mengajukan banding. Gitu. Sekian mungkin rekan saya ingin menambahkan. Siap. Saya mungkin izin menambahkan. Mungkin kalau misalnya Toko Sentosa tidak setuju dengan temuan, mungkin bisa dibahas atau melakukan sanggahan pada pembahasan akhir dengan pihak DJP dengan menunjukkan bukti-bukti seperti laporan keuangan, faktur penjualan, rekening koran, atau dokumen lain yang mendukung bahwa pelaporan pajak sudah benar. Mungkin itu ya bisa saya tambahkan. Terima kasih. Tadi dari Fadil ya. Saya kira tadi cukup mengakomodir si Rahma ya. Artinya memang ada sebelum diterbitkan itu kan ada kalau udah jatuhnya pemeriksaan ya tentu pihak pajak pun ya sudah mempunyai bukti yang kuat gitu ya. Selama WP juga bisa memberikan bukti yang lebih kuat lagi ya itu nanti bisa ditelah lagi masing-masing. Saya kebetulan waktu itu pernah lah ya. Awalnya kita dapat SP2DK gitu. Nah, tentu SP2DK kan itu kan surat permintaan data ya, keterangan dan kebenarannya. Nah, kita respon dulu nih SP2DK-nya. Kan biasanya kan si DJP itu sudah disebutkan ada temuan begini-gini tolong konfirmasinya gitu kan ya. Nah, artinya itu belum menjadi tagihan. Nah, namanya juga SP2DK gitu ya. Nah, selama kita bisa membuktikan kebenaran itu dan memang didukung dengan bukti-bukti yang ada, bisa kok nanti itu jadi tidak ada temuan. Selama kita kuat buktinya gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi di toko Sentosa ini, artinya cukup jelas tadi bahan pembandingnya ya. Dia rugi misalnya. Secara logika saja, ketika kita rugi, kok masih bisa ekspansi, ya kan? Nah, berarti seperti yang tadi disampaikan, berarti dapat dana dari mana? Ya, kalau misalnya kita, oh ternyata kita ekspansi tapi ada pendanaan, gitu, ya, ada pinjaman. Nah, pinjaman tersebut harus tercantum di neraca. Berarti konteksnya ini melakukan pembukuan ya. Nah, dicek di sana kebenarannya. Nah, biasanya juga ketika kita memberikan respon atau diskusi ya di DJP, utamanya itu mereka minta rekening koran. Karena rekening koran kan dianggap cukup kuat ya, karena kan itu diterbitkan oleh pihak ketiga. Sehingga kelihatan di sana cash flow atau arus masuk dari kasnya mereka selama satu periode. Gitu. Nah, kalau juga sudah tidak puas lagi ya, ya seperti yang tadi disampaikan oleh si Muhminatul ya, boleh kita dengan QA ya, quality assurance untuk menyamakan persepsi. Tidak kuat lagi masih ada langkah-langkah hukum yang bisa kita tempuh. Cuman saran saya pastikan dokumen-dokumen pendukung itu semuanya kuat. Ketika kita tidak kuat sebagai WP, semua nanti kita jadi berdampak di akhir ya. Jadi biaya-biaya yang muncul itu tadi akan dibebankan lagi ke kita. Itu Rahma. Baik, Pak.
Paham Nggak nggak sih Pak? maksudnya? Jadi karena ini kasusnya muncul karena DJP udah curiga duluan ya Pak, terus ditelusuri gitu ya Pak. Ya mungkin dalam tanda kutip ya pasti kan mereka bukan curiga sih ya tepatnya ya. Nanti jadi konotasinya negatif ya. Ada. Tapi mungkin Oh itu iya. asas ya. Iya. Tapi ya lagi-lagi kan SPT itu kan pasti mereka periksa. Mungkin Mm-mm. SPT yang kemarin kita sampaikan di bulan Maret, April kan sekarang kan mereka udah mulai dibedah tuh, ya kan? Biasanya memang setiap KPP kan ada juga eh, ya sudah pasti punya pola lah, gitu ya. Misalnya dulu kantor saya bekerja, kita merupakan salah satu WP yang lumayan besar kontribusinya gitu ya. Tapi ketika di tahun lalu misalnya pendapatan kita 100 M, tiba-tiba di tahun ini langsung turun drastis kan itu juga menjadi sebuah warning buat mereka. Ada apa nih? Ya kan? Sehingga perlu dilakukan sebuah SP2DK tadi untuk menunjukkan kebenarannya itu ya. Pun Baik waktu Pak. saya menerima beberapa kali SP2DK ya, ya untungnya sih memang semuanya berakhir di zero penalty ya karena memang kita buktikan dengan dokumen pendukung yang ada. Nah, yang paling banyak tuh mungkin gini, tadi kan disampaikan juga oleh kelompok penyaji ya, di laporan laba rugi ada beberapa yang dianggap WP itu adalah biaya atau beban, ternyata tidak diakui oleh fiskal. Nah, di sana juga ada beberapa celahnya. Contoh mungkin menurut Rahma memberikan sumbangan gitu ya, yang menurut kita mungkin secara komersil itu diakui karena memang kita mengeluarkan dana, mengeluarkan duit gitu ya. Ternyata kan sama fiskal kan itu dikoreksi. Nah, sehingga dengan dianulirnya atau dikurangkannya biaya, otomatis kan laba meningkat, ya. Laba meningkat berarti kan terdampak terhadap terutang pajaknya. Nah, sehingga di sana butuhlah konfirmasi, butuhlah keterangan. Kemana nih, biaya apa nih? Gitu. Kalau memang kita tidak bisa membuktikan, maka itu sudah temuan. Gitu ya, Rahma ya. Dan kalaupun tetap kita berargumen, ya buktikan dengan jangan sampai gini yang saya alami juga kemarin-kemarin beberapa kali ya kawan-kawan gitu ya. Mereka beradu argumen kan duit itu udah kita kasih misalnya dalam tanda kutip kasih X gitu ya. Nah, tapi ada nggak kaitannya dengan 3M tadi? Jangan sampai kita menjadi temuan baru itu. Itu ya Rahma ya. Oke, Baik ada Pak, lagi? terima kasih Pak atas penjelasannya. Siap. Ada lagi dari yang lain? Oke, jadi itu tadi ya perlu ya mungkin kesimpulan dari yang tadi rekan-rekan juga sampaikan sudah dijelaskan ya. Ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana gitu ya. Tapi sebisa mungkin ya hindari untuk sanksi-sanksi. Kalau mungkin sanksi administrasi karena mungkin keterlambatan lapor, saya kira ada beberapa yang memang tidak unsur kesengajaan ya. Apalagi dengan banyaknya perubahan-perubahan atau update dari peraturan-peraturan sekarang cukup dinamis gitu ya. Terus kita perubahan yang tadinya dari DJP ke Cortex mungkin ya atas dasar itulah kemarin kebijaksanaan dari pemerintah kita dalam konteks ini DJP memberikan keringanan atau relaksasi untuk penyampaian SPT-nya gitu ya karena ada masa transisi gitu. Nah, tapi kalau dia sampai ke sanksi-sanksi pidana ya berarti kan memang ada sesuatu yang perlu ditelah lebih lanjut lagi. Kenapa kok bisa gitu ya? Apakah memang ada unsur kesengajaan gitu? Ingat, tax planning itu kan ada yang legal, ada yang emang ilegal. Gitu ya. Kalau dia legal, berarti dia memanfaatkan celah yang memang bisa dimanfaatkan oleh WP tanpa melanggar ketentuan yang ada. Nah, lalu kemudian tadi pastikan kita di mana nih? Kalau memang kewajiban kita adalah pembukuan, berarti minimal kita update itu nanti di pelaporan SPT itu kan ada laba rugi, ada neraca. Seperti tadi disampaikan dengan undang-undang kan berarti ada harta kewajiban gitu ya, itu tercantum di neraca.
Nah, lalu kemudian ya memang sekiranya kita hanya melakukan pencatatan umumnya UMKM ya atau usaha-usaha kecil. Lalu di pembukuan tadi ada stelsel cash atau accrual. Sudah dijelaskan tadi ya, kas itu berarti pendapatan sama biaya kita akui pada saat dananya kita terima. Sedangkan accrual itu pengakuannya berbeda. Bisa jadi kontrak kita sudah tanda tangani, kita sudah sepakatin, ya kita anggap sebagai pendapatan, ya. Tapi nanti di jurnalnya akan berbeda, ya. Atau beban yang memang sudah kita akui, hanya saja mungkin nanti ada masih terutang, ya. Jadi harus jelas juga, tidak sesuka hati kita juga, gitu ya. Nah demikian juga ketika menggunakan metode penyusutan. Pajak kan memperbolehkan hanya ada dua, ya, metode saldo menurun, satu lagi saldo, aduh apa, straight line method, metode garis lurus, tuh, ya. Oke, kita cukupkan ya untuk topik ini. Sekali lagi terima kasih kepada kelompok penyaji ya atas pemaparan materinya. Untuk audiens lainnya nanti dibaca-baca lagi ya.